Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, dan ibu bapak yang mendampingi putra putrinya di rumah dalam belajar. Jangan lupa anak-anakku sekalian ya, supaya makan pagi, sarapan 4 sehat 5 sempurna, kemudian berolahraga di sekitar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran 2 ini, subtema 3, tema 9, kita masih belajar seputar iklan. Dan saya yakin tentang unsur-unsur iklan yang sudah dijelaskan dan dicontohkan, serta tugas-tugas yang sudah disampaikan, insya Allah sudah banyak memahaminya. Nah, pada pembelajaran 2 ini ada sedikit pengulangan atau kelanjutan dari iklan dan unsur-unsurnya. Namun demikian, tugas tentang iklan saya kira sudah cukup kemarin, tetapi pada pagi hari ini nanti ada satu tugas saja ya, satu tugas saja di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu tentang karya seni rupa. Seperti apa? Ya, kita simak dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba kalian amati ketika Edo makan pagi itu ada menu 4 sehat 5 sempurna. Saya kira sudah cukup lengkap ya. Nah, dari apa yang telah tampil dalam layar, tolong diamati tentang apa yang menjadi bisa diiklankan dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Misalnya dengan makan makanan yang lengkap dapat menjadikan tubuh yang sehat, kuat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tampilkan satu iklan ya, satu iklan payung lukis ya, kerajinan khas dari Jawa Barat, dari Kabupaten Tasikmalaya. Coba kalian perhatikan unsur iklannya di sini ya. Ada teksnya, payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada orang menggambar payung, ya, payungnya dilukis. Nah, ini sebenarnya adalah kekayaan kerajinan dari bangsa kita, dari negara kita, Indonesia. Nah, kalau kalian cermati, di situ tentu banyak unsur atau pembentuk dari iklan seperti di atas. Misalnya saya ulang lagi, ada tulisan, ada gambar yang jelas. Nah, itu termasuk bagian dari unsur-unsur iklan. Nah, apa ciri-ciri bahasa dalam iklan? Ya, kita ulang kemarin, ada ya bahasa yang singkat, padat, jelas ya. Kemudian memiliki daya sugesti, kalimatnya positif, objektif, dan lain sebagainya. Iklan, soal iklan kita sudah mempelajarinya kemarin ya, dan tugasnya sudah bagus, luar biasa. Nah, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Ya, seperti tadi ada gambar, ada kata-kata, ada kalimat ajakan, ada kalimat positif, dan lain sebagainya. Itu contoh iklan mobil ya, Toyota termurah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, kemarin juga sudah disampaikan tentang campuran ya, zat campuran, zat tunggal. Bagaimana kalian pernah mempraktekkan membuat kopi, membuat susu ya, yang terdiri dari gula, yang terdiri dari air, kopi atau teh, kemudian diaduk menjadi satu. Nah, kalau teh kan habis, tercampur, susu tercampur, kemudian kopi ada sisanya, ada serbuknya di bawah. Nah, itu ya. Nah, itu tentang iklan anakku sekalian. Nah, berikutnya iklan di atas tadi tentang payung dari Tasikmalaya, itu sesungguhnya merupakan industri kerajinan yang sekaligus menampilkan budaya negara kita. Budaya apa? Seni melukis, seni rupa, dan sebagainya. Seni lukis atau seni rupa, seni menggambar itu bisa kita gambar di batik ya,
menjadi batik. Ini contoh batik ya, keramik ya, ukiran kayu. Ini adalah contoh-contoh hasil seni rupa yang ada di negara kita. Seperti ini batik motif awan dari Cirebon. Nah itu ya. Di kabupaten kita sebenarnya batiknya luar biasa, bagus-bagus. Ada batik serat kayu, ada batik labang mesem, ada batik tenung, ada batik marongki, ada batik motif yang lainnya. Yang penting bagus-bagus sekali batik-batik di Sumeneb. Nah, di bawah ini ada contoh gerabah. Gerabah itu tempat yang dibuat dari tanah liat. Tanah liat ya, berupa tempat memasak, guci, dan lain sebagainya. Termasuk uleka, cobek. Nah itu ya, itu dibuat dari tanah liat juga. Di Sumeneb juga penghasil ukiran. Nah, ukiran yang terkenal juga dari Jepara ada. Kalau di Sumeneb di mana? Di Sumeneb penghasil ukiran adalah di Karduluk yang paling terkenal ya. Nah itu anak-anakku sekalian. Nah terkait dengan ini anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan tentang seni rupa daerah. Ya, tadi sudah disebutkan ada dari Cirebon, dari Jogja, yang dari Sumeneb juga ada, dari Jepara itu ada. Nah itu secara umum karya seni rupa yang memiliki ciri-ciri bersifat kedaerahan. Nah sudah tahu ya, kalau batik ini dari daerah Sumeneb, kalau batik Saserangan dari Kalimantan, kalau batik ini dari sini, kalau batik awan dari Cirebon, kalau batik ini dari Pekalongan dan lain sebagainya. Semua itu melambangkan daerah. Nah itu ya. Batik Sumeneb itu berbeda dengan batik Tanjung Bumi. Batik Sumeneb berbeda dengan batik Pekalongan dan lain sebagainya. Ukiran Sumeneb itu berbeda dengan ukiran dari Jepara dan lain sebagainya. Nah, itu artinya memiliki sifat kedaerahan. Kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah, ya. Misalnya di Sumeneb ukirannya melambangkan ukiran-ukiran masa lalu. Batiknya melambangkan batik-batik yang ada di lingkungan sekitar. Batik marongki tercermin dari pohon daun-daun marongki yang ada di Sumeneb dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Kemudian bisa digunakan dalam upacara adat, dibuat dari bahan yang ada di alam sekitar kita dan lain sebagainya. Corak dan motifnya dipengaruhi daerahnya. Kalau di Madura batiknya rata-rata warnanya juga norak ya. Itu rata-rata di Madura. Walaupun beberapa juga ada yang lembut. Nah, apa fungsi karya seni daerah? Dibagi dua, fungsi individu dan fungsi sosial. Pada fungsi individu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa ya. Bagi pelukis batik, bagi pengukir, bagi pembuat karya seni rupa, dia itu apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dibuat karya batik dilukis halus, ukiran diukir halus dan lain sebagainya. Dia mengekspresikan jiwanya, keinginannya, apa yang dia pikirkan dituangkan dalam bentuk karya seni itu, dalam bentuk karya seni rupa. Sama seperti kita misalnya ingin membuat batik dengan motif apa yang jadi kita pikirkan, batik daun apa dan lain sebagainya. Nah yang kedua fungsi sosial, dia itu sebagai media pendidikan. Ya seperti kita pelajari hari ini, sebagai media hiburan, ada pameran tentang seni rupa, sebagai media komunikasi, menjelaskan bahwa batik ini dari asal daerah ini dan lain sebagainya. Sebagai media keagamaan juga seperti itu ya. Kemudian macam seni rupa berdasarkan jenisnya itu ada yang dimaksud seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan ya, memperhatikan fungsinya. Contoh apa? Lukisan ya, lukisan. Ada patung ya. Mungkin kalian pernah ke Borobudur, di situ banyak patung yang indah sekali. Juga melihat di museum lukisan ya, itu di sana banyak lukisan yang luar biasa. Yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsinya ya. Fungsinya
Misalnya apa? Batik indah, tapi fungsinya lebih diutamakan sebagai pakaian, sebagai ajang mencari bakat untuk melukis batik ya, ada lomba membatik dan lain sebagainya. Ukiran kayu bisa dipakai jadi kursi, dari lemari, gerabah bisa dipakai jadi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, ini ada tugas yang pertama menjawab persoalan 1 sampai 5 ini. Sebutkan berbagai jenis karya seni rupa, ciri-cirinya, kemudian 2 macam seni rupa berdasarkan jenisnya, kemudian seni rupa terapan dan fungsi karya seni rupa daerah seperti yang Pak Ali jelaskan. Nah, tugas yang kedua anak-anak sekalian ini insya Allah menjadi luar biasa kepada anak-anakku sekalian di rumah. Silahkan anak-anakku sekalian mengambil gambar ya, seni rupa yang ada di rumah saja. Apa itu Pak? Batik difoto, macam-macam batik yang dipunya difoto. Kemudian yang kedua mungkin ada ukiran di rumah, kursi, lemari, kemudian tempat tidur, ukirannya saja difoto, ya toh? Kemudian yang ketiga, apalagi Pak? Mungkin punya gerabah, cobik di rumah, apa? Difoto. Kemudian nanti dijelaskan ya, batik ini berasal dari Sumenep, batik ini berasal dari Jawa Tengah, Pekalongan. Motifnya motif hewan, motifnya tumbuhan, motifnya keris, motifnya dan lain sebagainya. Ukiran ini ukiran dari Karduluk, ukiran dari Jepara. Bentuk ukirannya adalah bunga yang diukir, hewan, ukiran hewan dan lain sebagainya. Itu dijelaskan. Jadi minimalnya mencari 3 gambar saja. 1 gambar batik, 1 gambar ukiran, kemudian 1 gambar gerabah. Memfoto yang ada di rumah saja. Pak, di rumah itu tidak punya gerabah, tidak punya ukiran. Yang punya batik, batik saja ya. Tidak apa. Pak, saya mau memfoto batik lebih dari 1. Boleh. Ini batik Madura, ini batik Sasirangan Kalimantan, ini batik Bali, ini batik Pekalongan. Boleh, tidak ada masalah. Nah, kemudian foto itu ditempel di kertas, ditempel di buku. Pak, gimana kalau saya punya perca kain batik atau bekas dari jahitan kain batik, saya tempel di buku? Boleh. Jadi misalnya ada tukang jahit atau di rumah sedang menjahit, ada lebihan kain batik, digunting itu, tempel kainnya ke buku, boleh. Itu bagus malah. Kemudian dijelaskan ini batik dari Madura, motifnya ini dan lain sebagainya, seperti yang Pak Ali sampaikan. Nah ini ya. Terima kasih anak-anakku sekalian di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Saya kira demikian kegiatan pembelajaran 2. Mohon ibu bapak di rumah mendampingi putra putrinya, dan sekali lagi tugasnya ini menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua itu memfoto batik atau seni rupa, karya seni rupa daerah yang ada di rumah, kemudian dijelaskan di buku tulisnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira sampai sekian dulu pembelajaran hari ini, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.